Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya kembali mau membicarakan tentang masalah gangguan lambung pada gangguan psikosomatik ya, pada kondisi yang sering kali terkait dengan gejala kecemasan. Nah, mengapa? Karena hari ini aja sampai lebih dari setengahnya pasien tadi yang dari 15 orang itu 7-nya itu mengalami gejala lambung ya. Jadi sampai kadang-kadang saya sendiri bertanya kepada pasien, apa benar mereka ini sudah pernah melakukan pemeriksaan dulu dengan dokter yang lain ya sebelum langsung berpikir adalah ini kondisinya gangguan psikosomatik misalnya. Dan memang kalau kita melihat latar belakang orang yang mengalami gangguan lambung dengan kondisi kecemasan itu sedikit berbeda ya dengan orang yang mengalami gangguan lambung biasa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, orang yang mengalami gangguan lambung yang biasa itu biasanya ya gejalanya itu tidak terlalu berat dan bisa disembuhkan lah intinya ya dengan pengobatan biasa gitu. Contohnya aja misalnya yang diare. Ya, ini termasuk gejala yang tidak bisa dianggap enteng ya, gangguan lambung diare. Nah, ketika diare, dia bisa dengan menggunakan obat yang warung misalnya untuk menahan buang air besarnya ataupun menggunakan cairan oralit. Ketika racun-racunnya itu sudah keluar, maka membaik. 2 hari kemudian mungkin kondisinya sudah kembali normal dan sudah selesai. Begitu juga yang sakit lambung misalnya karena kebanyakan makan. Terlalu begah, sebal banget perutnya. Ya, dia nggak susah makan ya malam itu ataupun besok paginya juga makannya agak terlambat. Setelah dia buang air, dia lega, selesai kondisinya. Jadi nggak berkepanjangan ya. Begitu juga kalau yang makannya doyan pedes gitu ya, dia makan pedes terus dia kemudian sakit perih lambungnya, dia makan obat yang biasa bisa dibeli di apotik secara bebas, bisa antasida misalnya, setelah itu dia normal gitu ya, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Dan pada beberapa kasus dispepsia juga seringkali gejala lambungnya dominan itu diberikan obat paling 3-4 hari ya sudah membaik gitu ya, tanpa disertai oleh gejala-gejala yang lebih berat. Menariknya pada pasien dengan gangguan kecemasan yang dominan gejala lambungnya ataupun kalau kita bilang psikosomatik lambungnya dominan, gejala kecemasannya itu nyata dari sejak awal pertama kali timbul gejala ya. Gejala lambung disertai dengan kondisi kecemasan yang luar biasa, pikirannya jadinya kemana-mana gitu ya, takut, dan kemudian disertai gejala-gejala otonom lain selain daripada lambung seperti berdebar, perasaan tercekek atau susah untuk mengambil napas. Nah, ini yang membedakan satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Ya, dikaitkan dengan perbedaan gejala lambung biasa dengan gejala lambung yang terkait dengan kecemasan. Bukan berarti selalu orang itu mengalami gangguan kecemasan dari kondisi lambungnya. Maksudnya apa dong? Maksudnya begini, orang sering mengatakan bahwa wah mungkin ini kecemasan saya gara-gara lambung. Belum tentu, bisa jadi sebaliknya. Kecemasannya dia yang bermanifestasi kepada gejala lambung. Yang paling sering kali saya tekankan buat pasien-pasien saya dan juga buat teman-teman di YouTube channel saya ini, selalu perhatikan dah kalau misalnya Anda itu mengalami gangguan lambung. Saya bukannya nggak pernah mengalami gangguan lambung, ya pernah lah, kalau apalagi kalau makan roti kebanyakan saya itu. Kalau makan mie instan saya sudah tidak terlalu suka ya, jadi memang nggak terlalu ada nikmatnya gitu menurut saya makan mie instan. Jadi saya nggak pernah lagi makan mie instan udah lama. Nah, tetapi kalau makan roti mungkin saya suka juga kadang-kadang makan roti ada tepung ya seperti itu ya. Banyak kan makanan dari tepung itu. Kalau kebanyakan perut saya nggak enak. Dan itu bisa saya bantu dengan hanya menggunakan misalnya domperidon saja gitu. Ya, kembungnya tuh langsung hilang gitu dengan minum domperidon atau probiotik seperti itu. Tapi buat pasien-pasien yang cemas, gejala kembung itu bisa memicu sistem saraf pusat otonom yang akhirnya memicu gejala-gejala kecemasan, jantung berdebar,
sesak napas, keluar keringat dingin, dan yang lain-lain. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Nomor satu, yang paling penting adalah obati gejala dasarnya dulu. Jadi teman-teman tetap boleh menggunakan obat-obat lambung atau MAH yang sering didapatkan dari dokter-dokter umum maupun dokter spesialisnya, silakan ya. Tetapi ketika teman-teman merasakan bahwa ini adalah suatu kondisi yang berkaitan juga dengan kecemasan, saya jadi berdebar-debar, saya sampai rasanya ngerangsek gitu ya. Apa ini saya jangan-jangan kata teman-teman GERD ya? Belum tentu GERD ya, tetapi bisa jadi Anda ini mengalami cemas panik. Dan kecemasan panik itulah yang membuat gejala lambung yang teman-teman rasakan seolah-olah lebih berat daripada yang biasanya teman-teman alami. Nah, ini yang paling penting ya buat diperhatikan, karena kalau tidak, proses di otak itu akan selalu berkaitan dengan bagaimana sistem saraf pusat akan merespon terhadap situasi keadaan. Sehingga penting di saat Anda pertama kali mengalami itu, Anda mulai nyadar, oh ini kayaknya nih bukan sakit lambung yang saya biasanya dapat nih. Ini kayaknya rada beda nih. Kok saya jadi was-was, saya jadi khawatir, saya jadi takut, seperti itu. Dan ini yang mungkin membuat Anda boleh berkonsultasi dengan seorang dokter jiwa untuk mengatasi keluhan Anda tersebut. Tetapi belum tentu juga selalu harus ke dokter jiwa. Jadi coba lihat kembali gejala Anda dan perhatikan jika memang keadaan itu berkaitan dengan gejala kecemasan yang cukup kronis atau cukup berkepanjangan, segeralah datang ke dokter jiwa selain mengobati Anda gangguan lambungnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.